Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kita telah sampai di pasal 11, saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti selama studi hari ini. Untuk memulai episode ini, izinkan saya untuk menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, judul apa yang dapat diberikan untuk pasal 11? Ide-ide utama apa yang ada dalam pasal ini? Pasal 11 dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkenaan dengan tatanan yang sesuai untuk diikuti oleh pria dan wanita selama ibadah di gereja. Bagian kedua berkenaan dengan cara yang tepat untuk mempraktikkan perjamuan kudus Tuhan. Inilah kedua bagian itu. Benar sekali, kedua bagian ayat 2 sampai 16 adalah tentang tatanan yang sesuai untuk ibadah di gereja. Ayat 17 sampai 34 adalah tentang bagaimana mempraktikkan perjamuan kudus Tuhan. Baik, saya akan membaca beberapa ayat dan kemudian kembali untuk bertanya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Jelas bahwa bagian ini berbicara tentang tatanan dan peranan. Namun sebelum kita mendiskusikan hal ini, maukah Anda memberitahu kami tentang posisi pria wanita di hadapan Allah? Apakah kekristenan mengajarkan bahwa wanita lebih rendah daripada pria dalam pemikiran, dalam penerimaan oleh Allah? Marilah kita membedakan antara dua hal. Pertama, wanita dan pria dalam Kristus. Apakah mereka setara dan sama-sama diterima oleh Allah? Apakah manusia berdiri dalam posisi yang lebih tinggi di hadapan Allah? Ini satu hal. Kedua, tatanan ilahi menurut penciptaan. Apakah Allah telah memberikan tanggung jawab kepada pria dan wanita peranan untuk dimainkan? Dengan kata lain, apakah ia telah menugaskan peranan pada pria yang berbeda daripada yang ditugaskan pada wanita? Apa ia menugaskan sebuah peranan independen kepada wanita? Mari memikirkan butir pertama. Silakan. Dalam hal penerimaan oleh Allah di dalam Kristus, pria dan wanita itu setara. Keduanya karena Kristus dan di dalam Kristus diterima oleh Tuhan. Diterima. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Benar. Ayat yang Anda sebut ada dalam Galatia 3. Di dalam Kristus Yesus tidak ada
laki-laki atau perempuan. Tidak ada sikap lebih memilih orang percaya pria atau anggapan orang percaya pria lebih unggul daripada orang percaya wanita. Izinkan saya bahkan mengatakan bahwa dalam banyak kasus, para wanita percaya lebih aktif berdedikasi, lebih saleh, dan lebih mengabdi kepada pelayanan daripada pria. Benar, Baik, benar. dalam kehidupan Kristus kita melihat di dalam kebenaran bahwa tidak ada wanita yang berlaku salah kepadanya. Yang mereka lakukan kepada Allah dalam kehidupannya adalah positif. Mereka menghormati melayani dia. dan mengikuti dia. Mereka menghormati dia sampai akhir. Misalnya Maria Magdalena dan Maria, Maria saudara Magdalena Lazarus. dan Maria saudara Lazarus. Namun manusia telah melakukan banyak perbuatan salah. Satu di antara menyangkal orang yang lain mengkhianati. Persis, wanita dicirikan dengan kesetiaan, dedikasi, pengabdian, serta kesetiaan. Inilah butir pertama. Bagaimana dengan butir kedua? Ya, bagian kedua, apakah tataran yang Allah tanamkan melalui penciptaan? Allah mengadakan sebuah institusi di antara umat manusia. Institusi ini mencakup keluarga dan juga gereja. Setiap institusi harus dibangun di atas dua pilar. Pertama, memimpin. Kedua, mengikuti. Memimpin dan mengikuti. Memimpin dan mengikuti. Dalam bahasa kami di sini, itu adalah kepemimpinan dan pendudukan diri. Izinkan saya memberi dua contoh sederhana. Di sekolah manapun harus ada kepala sekolah dan guru-guru yang menerima perintah serta bekerja menurut jadwal. Jika semuanya kepala sekolah, maka tidak ada sekolah, cuma kekacauan. Ketentaraan, ada tataran dalam ketentaraan. Ada pemimpin umum. Seorang pemimpin. Dan di bawah dia ada seorang lain yang menerima perintah-perintah dari atasan. Ini tidak berarti bahwa seorang lebih berharga atau lebih pandai daripada yang lain. Terkadang pegawai dalam sebuah perusahaan lebih pandai daripada tuannya, namun ia mematuhinya sehingga pekerjaan tidak terhambat. Di zaman Mesir kuno misalnya, Yusuf lebih pandai daripada Fir'aun. Ya, Dan Yusuf hanya orang kedua. Fir'aun pemimpin Mesir menyaksikan, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti seperti engkau. dia. Tepat. Rasul Paulus di sini dan inilah kunci pemahaman kita untuk ayat ini. Apa yang ia bicarakan? Ia berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan pria dan wanita serta tujuan di balik penciptaan setiap mereka dan peranan yang ditugaskan kepada setiap mereka. Lalu ia berbicara tentang tatanan dalam kaitan dengan penciptaan. Anda baru saja meletakkan sebuah prinsip. Ada sebuah kepemimpinan yang adalah untuk memimpin, menuntun, serta menasihati, bukan untuk mempraktikkan Benar otoritas sekali. ataupun kekuasaan. Kepentingan institusi membutuhkan kepemimpinan serta mematuhi atau membantu. Tepat. Baik, ia memulai dengan berkata, "Aku mau supaya kamu mengetahui," yang artinya ia akan berbicara secara langsung bicara tentang tatanan di dalam gereja. Dan ia akan berbicara tentang alasan diberi tatanan ini karena hal ini tercermin dalam penciptaan. Inilah butiran dengan saya ingin memulai penciptaan. Baik, tapi kita akan rehat sejenak lalu kembali untuk mendiskusikan ide-ide ini satu persatu, sehingga pemirsa terkasih bisa mengikuti kita. Pemirsa terkasih, saya akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mendiskusikan topik yang sangat penting ini, yaitu tatanan Allah untuk keluarga maupun gereja. Silakan Dr. Farid. Ayat 8 berbunyi, "Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Dan laki-laki tidak," ini ayat 9, "diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki." Ayat 11, "Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan." Ayat 12, "Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan." Apa artinya ini? Silakan. Di sini ia berbicara tentang penciptaan. Wanita yang paling pertama, pria tidak datang melalui wanita, tetapi wanita berasal dari pria. Dari Allah pria. menciptakan Adam dahulu, lalu ia membuat Adam tertidur lelap. Allah mengambil salah satu rusuknya dan membuatnya. Dan membuatnya apa? Hawa. Di sini ada Di hak sini yang ada hak lebih yang tinggi. didahulukan. Hak yang lebih didahulukan.
Butir kedua adalah tujuan. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Apa tujuan di balik penciptaan setiap pria dan wanita? Dan ini sangat penting untuk diketahui. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan menurut Kitab Kejadian pasal 2 untuk menolong laki-laki. Perempuan diciptakan karena laki-laki untuk menjadi penolong Dan untuk melengkapinya. dan untuk melengkapinya. Untuk melengkapinya, sungguh. Seperti yang ia katakan di sini, pria tanpa wanita merasa tidak lengkap. Saya akan mendiskusikan ini dalam ayat-ayat pertama. Oke, tetapi supaya frasa karena laki-laki tidak disalahpahami, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak berarti untuk dimanfaatkan oleh Saya akan laki-laki. menjelaskan Tetapi itu. untuk melengkapi laki-laki. Itu sebabnya saya menyebut ayat dalam Kejadian 2, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini berarti bahwa tanpa wanita, pria tidak dapat mainkan perannya. Wanita adalah penolong. Dan penolong artinya bahwa ia adalah seseorang yang menguatkan pria, menolong dia, serta berdiri mendukung dia. Tepat. Lalu ia berkata, namun demikian dalam Tuhan, tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Dan kami baru saja menjelaskan hal itu. Keduanya setara dalam Tuhan, dalam iman. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki dalam penciptaan. Laki-laki diciptakan dahulu dan perempuan diciptakan dari laki-laki. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan karena perempuan adalah ibu dari semua laki-laki. Maksud saya Hawa. Tanpa Hawa tidak akan ada keturunan manapun. Tidak Iya. akan ada laki-laki manapun. Perhatikan bahwa di sini adalah campuran yang luar biasa. Untuk menentukan fakta bahwa tidak ada seorang pun lebih baik daripada yang lain. Ia hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah peran yang ditugaskan pada laki-laki. Inilah posisi laki-laki menurut penciptaan. Dan ini adalah posisi perempuan. Allah memulai dengan Adam. Adam tidak diciptakan karena Hawa, tapi Hawa adalah untuk menjadi penolongnya, untuk memainkan peranan sebagai penolongnya. Dan tanpa Hawa, Adam tidak dapat memainkan peranannya. Inilah landasannya. Benar. Nah, setelah landasan diletakkan, marilah kita memikirkan tentang apa arti hal tersebut bagi gereja. Dan dalam tanda kurung bagi keluarga. Sebelum kita mendiskusikan masalah gereja dan keluarga, saya pikir bahwa hadirin mungkin mempunyai pertanyaan di bagian ini. Jadi mari kita menuju ke hadirin untuk mengambil pertanyaan. Kalau dalam hal firman kita katakan bahwa Tuhan menerima perempuan, Tuhan menghargai perempuan, dia setara dengan laki-laki. Namun dalam hal pelaksanaan perempuan harus tunduk, ia tidak boleh melakukan itu atau ini berarti bahwa tidak ada dalam peranan yang ia mainkan menandakan bahwa Tuhan menghormati dia. Ia selalu tunduk, ia selalu menurut, maksud saya tidak semua orang dapat menjadi manajer, namun mengapa orang tidak lebih efisien tidak dapat menjadi manajer? Mengapa laki-laki harus jadi manajer bahkan jika perempuan lebih efisien? Problem Anda dengan ide tentang pendudukan diri adalah bahwa Anda merasa itu sejenis perendahan nilai? Masyarakat yang lebih beradab selalu berkata bahwa perempuan seharusnya memainkan peranan yang lebih besar. Bagaimana kita dapat sebagai orang Kristen yang seharusnya jauh lebih terbuka menugaskan peranan yang lebih rendah? Bagaimana kita dapat menyelesaikan problem ini? Sebenarnya pernyataan Kristen berakar dari realita. Ada di luar sana. Kita berada dalam masyarakat patriarki. Masyarakat timur adalah masyarakat patriarki yang berpusat pada laki-laki dan meminggirkan perempuan. Namun pengajaran Alkitab tidak bergantung pada ataupun berakar dari suatu masyarakat, patriarki ataupun feminin. Itu ditulis dari sebuah perspektif ilahi. Perspektif ilahi adalah bahwa sejauh menyangkut keluarga, baik istri maupun suami, setara di hadapan Allah. Namun Allah memberitahu suami, kamu punya sebuah tanggung jawab. Jika kamu tidak melaksanakannya, kamu salah. Dan ia memberitahu istri, kamu punya sebuah tanggung jawab. Jika kamu tidak memeliharanya, kamu salah. Apakah tanggung jawabmu suami? Kamu harus memimpin keluarga, memikul tanggung jawab, mengambil keputusan-keputusan, mendiskusikan hal-hal dengan istrimu. Namun perhatikanlah, Allah akan buatmu bertanggung jawab. Jangan menyalahkan istrimu. Dan kamu para istri, kamu sepenuhnya bebas dalam berdiskusi, dalam memahami, dalam berpikir. Dan dalam bagikan semua berkat Allah dengan suamimu. Ia tidak dapat memanfaatkan kelemahanmu. Ini bukan hukum Alkitab. Kamu sepenuhnya setara. Namun, peranan yang aku ingin kamu mainkan inilah firman Tuhan kepada istri adalah menjadi penolongnya. Saya akan beri Anda sebuah contoh yang sangat sederhana. Silakan. Hal yang paling dibutuhkan suami dari istrinya adalah kata-kata yang menyemangati dan mendukung.
Orang berpikir bahwa laki-laki meminggirkan istrinya. Laki-laki yang melakukan itu tidak mengenal dirinya sendiri ataupun istrinya. Iya, Anda mengerti? Tetapi suami memainkan peranan sebagai tuan dan istri adalah seorang hamba di rumah. Sesuatu yang tidak ditemukan di Alkitab sama sekali. Hasilnya adalah rumah tangga yang tidak dilandasi dengan pengajaran Alkitab yang didasari Kristus. Apa yang kita dapat di dalam mereka? Kekacauan, suami tidak memainkan peranannya dan istri juga tidak. Jika kita bayangkan sebuah institusi seperti kita dengar dalam pertanyaan, ada banyak institusi di mana para wanita adalah seorang manajer. manajer. Ia menjadi seorang pelayan dan konsultan. Tidak ada masalah dengan itu. Alkitab berbicara mengenai Esther sang ratu. Jadi wanita dapat menduduki posisi apapun yang cocok dengan segala kemampuannya. Yang Allah minta dari istri adalah bahwa di rumah, ketika ia di rumah, ia akan bijak dan menyadari bahwa posisinya yang benar adalah membantu suami mendukungnya dan merasa senang bahwa suaminya lah yang memimpin bahtera mereka. Fakta bahwa sebagai istri yang membantu dan mendukung suami artinya bahwa suami membutuhkan dia. Suami butuh istri, inilah yang saya sebut di Ini awal. sebuah peranan di mana istri dihargai. Tentunya. Itu sebabnya Alkitab memilih sebuah kata yang tepat, penolong. Dia adalah seorang penolong. Seorang pelengkap seperti yang sudah Anda katakan. Tanpa istri, suami akan merasa tidak lengkap. Tanpa istri, suami merasa tersesat. Suami terdapat bertindak. Oke, jadi kita paham bahwa di rumah mereka setara di hadapan Allah dalam hal posisi dan penerimaan. Ya. Namun ada sebuah tantangan untuk peranan. Ya. Dan pria sebagai kepala itu untuk kepemimpinan dan bukan kekuasaan. Ya. Istri harus tunduk kepada suami dan menolong dia, dan ini bukan berarti istri tunduk sebagai budak. Melainkan istri menopang dan mendorong maju suaminya, sama seperti tubuh menopang kepala. Ya. Izinkan Jadi, saya menjelaskan sesuatu silakan. yang lain. Rumah tangga di mana pribadi Kristus adalah kepala. Pria tunduk kepada Kristus dan wanita tunduk kepada Kristus. Penundukan diri istri kepada Kristus menuntutnya Untuk tunduk pada suaminya. istri tunduk pada suaminya. Kini kita punya gambaran yang lengkap. Dan marilah kita mengakui bahwa kekacauan di luar sana Ya, tentu. Adalah hasil dari fakta bahwa banyak budaya di sekitar kita meremehkan wanita dan memandang dia sebagai hanya sebuah barang yang bergerak dan tidak setara dengan pria. Ya. Perspektif ini menjalar ke dalam kekristenan, namun firman Tuhan memberikan keadilan kepada wanita dan memberinya nilai yang Tentu ya. semestinya. Mari masuk ke lingkup keluarga, maksud saya gereja. Anda telah mengomentari tentang lingkup keluarga, sekarang melihat tentang gereja. Apakah peran wanita di gereja yang Allah berikan padanya? Mari kita kembali ke ayat 3. Namun saya ingin tahu bahwa kepala setiap pria adalah Kristus. Kepala wanita adalah pria. Dan kepala Kristus adalah Allah. Jika saya menjelaskan ayat ini dulu, lalu saya akan bicara tentang apa yang terjadi selama doa di dalam gereja. Siapa yang harus menduduki kepalanya dan yang tidak perlu. Di sini kita memiliki sebuah tatanan yang meninggi. Ya, Perempuan, laki-laki, Kristus, Allah. Apa yang dikatakan ayat ini? Kepala perempuan adalah laki-laki. Kita telah bahas butir ini. benar. Kepala laki-laki adalah Kristus. Saya akan menjelaskan ini. Kepala Kristus adalah Allah, saya juga akan menjelaskan itu. Izinkan saya menjelaskan ketiga lingkup ini. Silakan. Kepala perempuan adalah laki-laki. Apa artinya? Itu berarti bahwa saya harus mempelajari psikologi perempuan. Jauh di dalam hati perempuan selalu ada suatu kebutuhan akan laki-laki yang memimpin. melindunginya, yang memimpin, yang mengarahkan, yang memelihara. Ini ada dalam diri perempuan. Itu sebabnya perempuan membutuhkan laki-laki. Ini tersirat. Di dalam arti dari kepala dari perempuan ialah laki-laki. Inilah yang kita baca dalam kitab Kejadian. Keinginanmu akan tertuju pada Kepada suamimu. suamimu. Ya, Butir kedua, pria tidak bebas melakukan apa saja yang ia kehendaki. Tidak, kepala setiap pria adalah Kristus. Lalu apa artinya? Ini berarti bahwa di dalam setiap pria ada sebuah kebutuhan, sebuah teladan untuk diikuti dan dari mana ia belajar. teladan ini adalah Kristus. Tidak ada pria yang dapat menggenapi kebutuhan ini kalau ia tidak mengenal Kristus. Oke, Misalnya, pria yang tidak percaya berkata tentang seorang pemain, seorang artis, politisi, seorang panutan. pemimpin militer. Ia mencari seorang pria lain yang di dalamnya ia dapat menemukan sifat-sifat untuk ia contoh. Butir ketiga mengejutkan. Kepala Kristus adalah Allah. Apa artinya? Sebenarnya itu adalah kunci yang luar biasa untuk makna dari pendudukan diri. Ketika Kristus datang sebagai manusia, ia menerima terlepas dari fakta bahwa ia setara dengan Bapa.
untuk taat dan tunduk. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan saya adalah, apakah ketaatan Kristus merendahkan nilainya? Tentu tidak. Atau apakah itu peranan yang Itu dijalankan? peranan yang ia jalankan. Dengan begitu, apakah ketaatan perempuan kepada suaminya merendahkan nilainya? Tentu tidak. Baik, kita rehat sejenak lalu kembali untuk mengambil pertanyaan dari hadirin dan kita masih mendiskusikan peranan para wanita dalam gereja dalam kaitan dengan peranan pria. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pertanyaan saya adalah tentang pentingnya tudung kepala bagi para wanita di gereja. Saya bertanya-tanya, jika saya pergi ke gereja dan berdoa tanpa menudungi rambut saya, akankah ini membuat doa saya tidak diterima oleh Tuhan saya? Ini benar-benar sebuah pertanyaan penting. Bila wanita tidak menudungi kepalanya, akankah doanya tidak diterima oleh Tuhan? Apakah kisah tentang tudung kepala ini? Ini adalah 2 pertanyaan, saya akan mulai dengan pertanyaan kedua. Silakan. Sejauh pemahaman kami tentang bagian ini, dan juga mengingat banyak studi yang kepadanya sejumlah besar penafsir menambahkan, bukti ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika Paulus berkata bahwa tiap laki-laki yang berdoa dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, Paulus memberikan arti kepada kata kepala lebih daripada arti sebenarnya. Tak lama sebelum itu ia berkata, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Jadi seakan-akan ketika pria menudungi kepalanya, ia tidak menghormati kepala spiritualnya, Ia menyembunyikan kepala spiritualnya. yaitu Kristus. Bagi wanita, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Kepala di sini juga bukan kepala sebenarnya, melainkan kepala spiritual dalam tatanan yang Allah berikan, yaitu pria. Di sini ia berbicara tentang 2 kepala. Wanita harus menudungi kepalanya. Jika ia tidak menudungi, ia tidak menghormati kepala yang lain, yaitu Ya, kepala Pria. wanita adalah pria. Pria, benar. dengan kata lain, ia ingin mengatakan bahwa ketika seorang wanita tidak menudungi kepalanya selama berdoa, itu seakan-akan tidak mengakui dari hati tatanan yang Allah berikan mengenai pria sebagai kepalanya. Ini mengenai tatanan baik untuk pria maupun wanita seperti yang kita pahami dari ayat-ayat. Saat berdoa, pria tidak menudungi kepalanya, dan wanita menudungi kepalanya sebagai pendudukan diri kepada tatanan yang Allah berikan. Setelah itu ia menyebutkan alasan lain. Ayat 10 berkata, Ya, untuk alasan ini wanita harus mengenakan simbol wibawa otoritas di kepalanya oleh karena para malaikat. Apa arti dari oleh karena para malaikat? Para malaikat mengawasi tatanan indah yang ditanamkan oleh Allah. Pertama, dalam makhluk ciptaan Allah, para malaikat mengawasinya. Dan kedua, dalam gereja, dari ayat lain kita mempelajari bahwa para malaikat memang mengawasi. benar. Ketika kita berkumpul bersama di dalam gereja, para malaikat mengawasi dan melihat apakah kita menerapkan serta mengikuti perintah yang Allah berikan atau tidak. Itulah sebabnya ia memberitahu para wanita untuk mengenakan simbol wibawa atau otoritas di atas kepala mereka. Karena ketika para malaikat melihat, mereka memuliakan Allah karena tatanan yang indah ini dalam makhluk ciptaannya. Anda sebenarnya memberi kami sebuah alasan yang lebih luas daripada masalah budaya, di mana Tidak. para malaikat mengawasi tatanannya. Tentu saja jika itu bersifat budaya, tidak ada malaikat yang terlibat, saudara ayat. Seseorang mungkin berkata bahwa ayat ini ada kaitannya dengan para wanita di jemaat Korintus saja, karena mereka mempunyai cara tertentu dalam hal berpakaian dan juga dalam hal gaya rambut. Apakah surat pertama kepada jemaat di Korintus ditujukan hanya kepada jemaat di Korintus saja? Tidak. Mengapa? Kita baru saja menyebut alasan pertama ketika Paulus bicara tentang tudung kepala bagi para wanita, ia berkata oleh karena malaikat. Para malaikat tidak hanya menghadiri pertemuan-pertemuan gereja di Korintus. Oke, Kedua, dari awal sekali Paulus menunjukkan suratnya kepada orang-orang percaya di Korintus dan ia menambahkan dengan semua orang.
di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini berarti ini tidak semata-mata ditujukan kepada orang Korintus. Itu juga berlaku di setiap waktu. Tentu saja, untuk setiap waktu. Butir ketiga, dalam pasal yang ke-14, Paulus berkata, jika seseorang menganggap, ini adalah ayat 37 dari pasal 14, jika seseorang menganggap dirinya seorang nabi atau rohani, biarlah dia mengakui bahwa hal-hal yang saya tulis kepadamu adalah perintah-perintah Tuhan. Ini bukan perintah Paulus kepada orang Korintus, semua ini Tuhan adalah perintah Tuhan. Di bagian lain, Paulus berkata, kami tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Gereja Allah pun tidak mempunyainya. Demikian juga gereja-gereja Allah tidak mempunyainya. Di sini yang membuatnya menjadi sebuah prinsip umum bagi semua gereja. Dari 2 butir yang Anda jelaskan hari ini, saya belajar hal berikut. Pertama, menurut tatanan di rumah, pria dan wanita setara di hadapan Allah, namun ada peranan-peranan yang berbeda. Pria adalah kepala untuk memimpin dan juga mengarahkan, sementara wanita tunduk bukan tunduk karena ditindas, namun mewakili penundukan diri kepada sang tubuh yang menopang kepala, menolong serta memberikan dorongan. Tepat. Di dalam gereja juga ada sebuah tatanan. Kepala wanita adalah kepala pria adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Allah sendiri. Wanita harus menudungi kepalanya untuk membuat peranan kepalanya yaitu pria menjadi jelas. Pria tidak menudungi kepalanya demi membuat kepalanya yaitu Kristus jelas, dan kepala Kristus adalah Allah. Para malaikat mengawasi Kristus dan memuji serta memuliakan Allah karena tatanan seperti itu di gereja. Tentu. Sudahkah saya mengerti dengan benar? Iya. Tuhan memberkati, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengingat kembali indikasi tentang penutup kepala wanita di dalam gereja Tuhan. Tuhan memerintahkan agar para wanita menudungi kepala mereka. Dengan cara ini mereka menyatakan peranan mereka dalam tatanan yang Allah berikan dalam gereja, yaitu penundukan diri kepada pria. Mereka juga menudungi kepala mereka karena para malaikat mengawasi tatanan seperti itu untuk memuliakan Tuhan Allah. Ya, benar. Kita telah belajar bahwa pria adalah kepala wanita dan wanita adalah tubuh pria. Tubuh yaitu wanita tunduk kepada pria. Apakah artinya penundukan diri di sini? Izinkan saya berkata pertama-tama bahwa istri tunduk sesuai dengan tatanan yang Allah berikan. Wanita diciptakan dari Adam. Wanita juga diciptakan untuk Adam, untuk menolongnya, bukan untuk dimanfaatkan. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Keduanya berdiri secara setara di hadapan Allah. Namun Allah telah memberikan kepemimpinan kepada pria. Ini tidak berarti ada perbedaan dalam posisi, tetapi dalam peranan. Peranan pria adalah untuk memimpin dan peranan wanita adalah untuk menolong. Ini tidak berarti istri lebih rendah. Sebaliknya, Kristus sendiri telah merendahkan dirinya dan menjadi taat sampai mati. Peranan ini tidak berarti ia lebih rendah daripada Allah. Saat wanita tunduk kepada suaminya, sesungguhnya ia taat kepada Allah. Benar, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pertanyaan episode hari ini, apa arti dari dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki? Apa arti dari dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.